지금 우리 이야기 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Raini, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai jurnal-jurnal yang saya pilih, yaitu dengan tema pengembangan alat praktikum alat eksperimen hukum. Dan selamat menyimak. Sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu mengenai hukum Hooke itu sendiri. Jadi hukum Hooke ini dikemukakan oleh Robert Hooke yang dengan bunyi, jika gaya tarik yang diberikan pada sebuah pegas tidak melampaui batas elastis bahan, maka pertambahan panjang pegas berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya. Atau secara matematis bisa disimpulkan F sama dengan min K kali delta X. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Raini. Saya akan menjelaskan terkait kelima jurnal yang saya pilih. Langsung saja ke jurnal pertama, yaitu Hooke's Law, Application of a Recurring Principle. Nah, di mana inti dari jurnal ini yaitu sebagai media pemahaman siswa terkait materi fisiologi. Nah, jadi di materi fisiologi ini yaitu gerak jantung, gerak aorta, dan gerak paru-paru. Mereka menggunakan alat model dari hukum Hooke. Nah, jadi alat yang mereka buat itu sedikit berbeda, tetapi prinsipnya sama, yaitu menggunakan raca pegas. Nah, jadi di sini menunjukkan adanya relasi antara materi fisiologi dan juga hukum Hooke. Masuk ke jurnal kedua dengan judul Pengembangan Alat Praktikum Susunan Pegas dalam Pembelajaran Fisika pada Materi Elastisitas, yang ditulis oleh Khairul Fatmawati dan juga Prabowo. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan alat praktikum susunan pegas yang layak dalam pembelajaran fisika pada materi elastisitas. Nah, pengembangan yang dilakukan itu pada pegas tunggal menjadi pegas non-tunggal, dan juga alat ini telah divalidasi pada pembelajaran dan respon peserta didik yang secara umum mencapai lebih dari 81% dengan kategori sangat kuat. Nah, berarti pengembangan alat ini berhasil pada pembelajaran siswa. Nah, masuk ke jurnal ketiga dengan judul Pengaruh Nilai Konstanta terhadap Pertambahan Panjang Pegas pada Rangkaian Tunggal, Seri, dan Paralel. Nah, di jurnal ketiga ini melihat antara pengaruh konstanta terhadap pegas di tunggal, seri, dan paralel. Nah, pada percobaan ini mereka menggunakan pegas yang berdiameter 1,5 cm dan panjangnya 15 cm. Nah, di akhir kesimpulan mereka merangkum menjadi 5 poin kesimpulan yang telah ditulis di sini, yang dimana intinya terdiri dari konstanta dan perubahan panjang. Kita lanjut ke jurnal keempat dengan judul Pengembangan Kit Praktikum Pegas berbasis pembelajaran Guided Inquiry pada materi elastisitas sebagai media pembelajaran siswa SMA, yang ditulis oleh Adiatno Nugroho dan Suliana. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hasil pengembangan kit praktikum pegas sebagai media pembelajaran fisika. Nah, jadi kit praktikum yang mereka buat itu diantaranya terdiri dari rangka kayu, pegas, neraca pegas, dan alat penggulung. Nah, rangkaian ini cukup berbeda dari kit hukum Hooke kebanyakan, yang dimana terdapat penggaris sebagai skala. Nah, mereka di sini menggunakan neraca pegas. Kit ini digunakan untuk mencari nilai konstanta pegas. Kelayakan kit praktikum pegas diperoleh dari hasil penilaian validator dengan kriteria layak, yang berarti sudah diuji cobakan untuk belajar pada siswa. Kita lanjut ke jurnal yang kelima dengan judul
Uji coba alat eksperimen hukum HUK pada penentuan konstanta pegas dalam meningkatkan kreativitas siswa kelas 11 SMAN 1 Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar, yang ditulis oleh Ruslan Iswandi dan Muhammad Kodafi. Nah, jadi jurnal ini itu termasuk penelitian kuasi eksperimen, yang dimana untuk memperoleh informasi tentang kreativitas siswa antara pembelajaran dengan alat eksperimen dan juga tanpa eksperimen. Jadi di jurnal ini menjelaskan perbedaan antara belajar mengajar di kelas biasa dan juga belajar mengajar dengan alat eksperimen. Nah, di hasil dari jurnal ini diberikan data yaitu pada tanpa pelakuan alat atau penuntun untuk menentukan konstanta suatu pegas, skornya 42,35 dari maksimal 100. Nah, sedangkan dengan alat eksperimen skornya yaitu 90,38 dari skor maksimal 100, yang berarti siswa lebih kreatif dan lebih mengerti menggunakan alat eksperimen dibanding belajar mengajar di kelas seperti biasa. Nah, kita lanjut. Ini dia referensi yang saya tulis di kelima jurnal tadi. Nah, lalu ada rencana pengembangan alat. Nah, rencana pengembangan alat yang saya buat ini direfleksikan dari pengalaman saya pada percobaan hukum HUK, yang dimana saya kesulitan untuk menentukan pertambahan panjang pegas. Nah, jadi di sini saya menambahkan penggaris pada rangkaian dan menjadi satu. Jadi itu sudah menjadi satu kesatuan di rangkaian tersebut. Nah, yang kedua itu penambahan penunjuk skala. Jadi untuk mempermudah dalam melihat skala. Dan itu ditempel di bawah pegasnya. Dan jika memang penunjuknya itu memiliki beban yang cukup berat, itu ditambahkan sebagai massa pada bebannya tersebut. Mungkin sekian dari presentasi saya. Terima kasih telah mendengarkan dan menyimak. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia tadi penjelasan singkat dari saya. Dan jika teman-teman memiliki pertanyaan ataupun saran dan kritik, silakan tulis di kolom komentar. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.